Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Saya Komang Ayu Sri Interni, mewakili kelompok 4, akan mempresentasikan hasil pengolahan data mengenai timbulan sampah yang data awalnya itu bisa didownload di sistem informasi pengolahan sampah nasional. Jadi di situs ini ada beberapa data mengenai timbulan sampah dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Jadi data yang kami olah itu kami putuskan untuk mengolah 2 tahun, yakni dari tahun 2021 dan 2022. Sebelumnya kami unduh terlebih dahulu datanya berupa data Excel dari tahun 2021 dan 2022. Nah, untuk datanya, sudah terunduh di sini. Jadi, kami sudah jadikan satu file di sheet tahun 2021. Ini adalah data mengenai sistem pengolahan sampah nasional tahun 2021. Kemudian di sheet berikutnya ini data pengolahan sampah tahun 2022 di setiap provinsi. Nah, untuk analisis datanya, langkah awal kami adalah kami menentukan terlebih dahulu provinsi-provinsi mana saja yang akan kami olah. Jadi kami memutuskan untuk mengolah data sebanyak 5 provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nah, ada beberapa pertanyaan yang harus kami jawab dengan menggunakan pengolahan data ini. Jadi yang pertama itu adalah berapakah jumlah total timbulan sampah tahunan di setiap provinsi pada setiap tahun. Jadi kami membuat terlebih dahulu tabelnya seperti ini. Ini untuk menghitung jumlah timbulan sampah tahun 2021, tahun 2022. Kemudian ini untuk menghitung rata-ratanya, dan ini adalah kolom untuk menghitung atau menentukan kategori dari provinsi tersebut. Nah, langsung saja bagaimana cara menentukan jumlah total timbulan sampah setiap tahun. Jadi rumusnya di sini adalah menggunakan sum if. Jadi sum if ini adalah rumus untuk menjumlahkan data dengan menggunakan kriteria tertentu. Bisa kita lihat rumusnya seperti ini. Jadi sum if kurung buka ada ring. Ringnya itu adalah datanya, data timbulan sampahnya, kemudian kriterianya apa, dan kemudian nanti ring mana saja yang dijumlahkan. Nah, langsung saja range-nya itu adalah data timbulan sampah seluruh provinsi tahun 2021. Kemudian kita kunci terlebih dahulu di sini agar nanti range atau data yang terbaca itu adalah data ini untuk sel berikutnya. Kemudian tanda koma kriterianya adalah kita kembali ke sel di sheet analisis data, yaitu adalah sel C6. Jadi isinya adalah nama provinsi, kemudian koma, kemudian summary-nya yang dihitung adalah data jumlah timbulan sampah tahunan di tahun 2021 di blok, kemudian kunci kembali dengan menggunakan tanda dolar seperti ini. Oke. Nah, kemudian sudah diakhiri dengan kurung tutup, kemudian terakhir tekan enter. Nah, didapatkan data seperti ini. Jadi jumlah timbulan sampah tahun 2021 dari Provinsi Aceh. Jadi di sini satuannya adalah ton, ton. Jadi di tahun 2021 ini didapatkan data sekian untuk Provinsi Aceh. Nah, untuk berikutnya ini tinggal di-copy rumusnya ke bawah. Nah, didapatkan seperti ini. Begitu juga langkahnya sama untuk menghitung timbulan sampah di tahun 2022. Kita
blok dulu data timbulan sampah tahun 2022, kemudian kita kunci range ini agar nanti ketika di copy ke bawah, itu datanya tidak atau selnya itu tidak bergeser atau ringnya tidak bergeser. Kemudian tanda koma kriterianya sama, kembali ke sheet analisis data, kemudian kita klik provinsi yang pertama, kemudian tanda koma, kembali lagi ke kolom timbulan sampah di tahun 2022 di blok seperti ini. Kemudian kembali dikunci sheet-nya, ya dikunci kembali range-nya, maaf. Nah, kemudian diakhiri dengan tanda kurung tutup, kemudian terakhir tekan enter. Nah, jadi sudah didapatkan seperti ini. Untuk sel berikutnya tinggal di copy ke bawah. Nah, didapatkan data timbulan sampah di tahun 2022. Nah, kemudian berapakah rata-rata timbulan sampah tahunan di setiap provinsi untuk seluruh tahun? Nah, jadi di sini kolomnya sudah ada. Jadi kita ketikkan tanda sama dengan untuk mencari rata-rata timbulan sampah dari tahun 2021 sampai 2022. Rumusnya kita gunakan average. Jadi tinggal di blok selnya dari tahun 2021 sampai tahun 2022, terakhir tekan enter. Kurung tutup terlebih dahulu, tekan enter. Nah, demikian kita sudah dapatkan. Untuk sel berikutnya, langkahnya sama, tinggal dikopikan ke bawah. Nah, ini rumus average digunakan untuk merata-ratakan. Nah, di sini satuannya ini masih dalam satuan ton. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kemudian berikutnya kita tentukan provinsi mana saja yang menghasilkan timbulan sampah tahunan paling banyak pada setiap tahun. Jadi dari tabel analisis data ini kita tentukan provinsi mana yang menimbulkan timbulan sampah paling banyak pada setiap tahun 2021, begitu juga tahun 2022. Kemudian provinsi mana saja yang menghasilkan timbulan sampah tahunan paling sedikit pada setiap tahun. Nah, tabelnya sudah kami buat dengan seperti ini. Jadi di sini tabelnya seperti ini. Jadi kami sudah buat tahun 2021 datanya yang dicari itu adalah timbulan sampah tertinggi terendah di tahun 2021. Begitu juga di tahun 2022. Nah, seperti ini. Nah, langkah awal untuk menentukan provinsi mana yang timbulan sampahnya tertinggi, yang pertama itu adalah ditentukan terlebih dahulu jumlah sampah yang paling tinggi. Jumlah sampah yang paling tinggi, di sini saya perbaiki dulu untuk judul tabelnya ini masih dalam satuan ton. Jadi di sini sekarang kita akan terapkan rumus untuk mencari timbulan sampah tertinggi di tahun 2021. Jadi rumusnya itu menggunakan rumus MAX. MAX itu atau kependekan dari maksimum. Penggunaannya seperti ini, sama dengan max, kurung buka. Nah, datanya kemudian di sini kita cari timbulan sampah di tahun 2021, kita blok, kurung tutup, kemudian tekan enter. Nah, maka didapatkan timbulan sampah paling tinggi di tahun 2021. Nah, berikutnya kita terapkan rumus atau fungsi min untuk mencari timbulan sampah terendah pada data tahun 2021. Jadi kita blok kembali, kurung tutup, tekan enter. Nah, jadi sudah didapatkan yang di tahun 2021, kita lanjutkan untuk mencari timbulan sampah tertinggi di tahun 2022. Kita ketikkan kembali sama dengan max, kemudian kita blok data timbulan sampah tahunan di tahun 2022, kemudian kurung tutup,
Setelah itu tekan Enter. Nah, jadi sudah didapatkan. Kemudian yang berikutnya masih sama menggunakan fungsi min, kurung buka, kita blok data tahun 2022, setelah itu kurung tutup, kemudian tekan Enter kembali. Nah, jadi dapatkan seperti ini. Kita dapatkan terlebih dahulu data berupa angka, jumlah timbulan sampah tertinggi, terendah di tahun 2021 dan tahun 2022. Nah, setelah itu baru kita tentukan provinsi mana yang menghasilkan jumlah timbulan sampah sekian, jadi yang tertinggi ini. Nah, di sini menggunakan fungsi agregat. Jadi sama dengan agregat kurung buka, kemudian di sini akan mencari data paling besar. Jadi function number-nya itu di sini adalah nomor 14. Jadi kita klik saja, kemudian tanda koma, kemudian pilih yang nomor 4. Jadi yang hal-hal yang lain itu dikesampingkan terlebih dahulu. Nah, kemudian koma kembali. Nah, setelah itu baru kita di blok data tahun 2021. Kita lanjutkan di sini. Kemudian kita berikan tanda sama dengan, jadi dari ring ini kembali ke sini. Jadi datanya yang berikutnya adalah yang mana? Datanya adalah timbulan sampah yang pertama. Kemudian kita berikan kurung tutup seperti ini. Kemudian kita berikan tanda kali, kemudian baru kita blok nama provinsinya. Nah, nama provinsinya. Nah, kita di sini berikan tambahan fungsi row karena yang akan dibaca itu adalah barisnya. Kita kasih kurung tutup. Nah, kemudian tanda koma, kemudian 1 kurung tutup. Nah, setelah itu kita tambahkan fungsi indeks di depannya. Kemudian kita blok datanya. Nah, datanya itu adalah kolom ke C. C sampai C. Jadi yang dibaca biar C saja. Kemudian kita kasih tanda koma. Nah, kemudian setelah itu kita berikan tanda dolar kembali untuk mengunci agar range yang dibaca itu adalah range ini saja. Kemudian kita lanjutkan dulu seperti ini. Ini juga kita kunci. Ini kita kunci seperti ini. Jadi nah, setelah itu terakhir baru kita tekan N. Oke. Kita tekan yes. Nah, seperti ini. Jadi, dengan fungsi agregat ditambah dengan fungsi indeks tadi, didapatkan provinsi yang menimbulkan sampah tertinggi di tahun 2021 dengan jumlah timbulan sampah sekian itu adalah Provinsi Sumatera Utara. Nah, demikian Bapak Ibu. Demikian. Nah, untuk provinsi berikutnya juga sama, fungsinya sama, hanya saja di sini kita ganti. Kalau yang tadi itu menggunakan function num nomor 14 untuk mencari nilai terbesar, kita sekarang kita gunakan yang function num nomor 15 untuk mencari data yang terendah. Seperti ini. Kita perbaiki terlebih dahulu. Sini belum diklik, jadi yaitu kita pilih ini, kemudian tekan Enter. Nah, didapatkan data terendah itu adalah Provinsi Aceh. Jadi sebenarnya sama ini untuk range-nya yang di blok, makanya rumusnya sama, hanya saja yang berbeda itu adalah di bagian function 6. Nah, untuk
berikutnya akan saya copy kembali rumus ini, hanya saja nanti untuk data yang di blok itu adalah data timbulan sampah di tahun 2022. Jadi ini itu di blok, kemudian diberikan tanda dolar kembali untuk mengunci range-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tekan enter. Nah, kembali provinsi yang menimbulkan timbulan sampah di tahun 2022 dengan data sekian ton itu adalah kembali Provinsi Sumatera Utara. Nah, untuk terendahnya akan saya copy rumus yang sudah ada. Nah, seperti ini. Tinggal diganti range datanya. Ya, seperti ini. Yang di blok ini. Kemudian kita kunci kembali. Seperti ini. Setelah itu terakhir tekan enter. Nah, seperti ini. Ya, jadi jadi data yang didapatkan itu adalah Provinsi Jambi. Jadi dengan data sekian, provinsi yang menghasilkan timbulan sampah terendah di tahun 2022 adalah Provinsi Jambi. Nah, demikian untuk data mencari provinsi paling banyak dan terendah. Untuk menimbulkan timbulan sampah itu sudah kita dapatkan. Kita lanjut untuk menentukan kategori. Ya, kembali ke tabel yang pertama. Menentukan kategori dan visualisasi rata-rata timbulan sampah. Jadi di sini ada 3 kriteria, apakah itu kategori provinsinya hijau, oranye, atau merah. Jadi di sini ditentukan jika kategori provinsi hijau itu jika rata-rata timbulan sampah tahunnya itu adalah lebih kecil sama dengan 100.000 ton, kemudian yang dari 100.000 ton sampai 700.000 ton itu adalah oranye, kemudian lebih dari 700.000 ton itu kategorinya adalah merah. Jadi di sini, karena di sini ada 3 kategori, hijau, oranye, atau merah, kita bisa terapkan rumus atau fungsi if. Jadi sama langkahnya itu adalah kita ketikkan dulu tanda sama dengan, kemudian kita ketikkan fungsi if, kemudian kita buat logical test. Nah, jadi di sini yang kita ambil adalah rata-rata timbulan sampah sepanjang tahun. Rata-ratanya kita klik, kemudian kita tambahkan tanda lebih kecil sama dengan 100.000, maka kategorinya itu adalah hijau. Jika tidak, jadi dari 100.000 ke atas sampai 700.000 itu kategorinya adalah oranye. Jadi kembali kita klik sel F6 di rata-rata timbulan sampah untuk provinsi yang pertama. Jadi di sini lebih kecil sama dengan 700.000 ton. Kemudian untuk yang terakhir yang lebih dari 700.000 ton, oke, ini value if true-nya kita isi dulu. Jika lebih kecil sama dengan 700.000 itu kategorinya adalah oranye. Oranye. Nah, kemudian kita kasih tanda petik kembali. Kemudian yang terakhir, yang lebih dari 700.000 ton itu kategorinya adalah merah. Terakhir, kita berikan kurung tutup. Jadi kurung tutupnya ini kita bisa hitung atau tentukan berapa kurung buka, sekian kurung tutupnya. Nah, kita tekan enter. Nah, demikian. Nah, di sini kita clearkan. Nah, seperti ini, deh.
Jadi kita sudah dapatkan kategori dari provinsi yang pertama yakni Aceh, itu kategorinya adalah oranye. Untuk yang berikutnya tinggal di copy rumusnya ke bawah seperti ini. Nah, ini untuk penentuan kategori. Nah, untuk visualisasinya eh, bisa kita atur melalui conditional formatting ini. Jadi jika kategorinya oranye, dia selnya itu berwarna oranye. Kemudian jika selnya atau kategorinya merah, nanti selnya ikut berwarna merah. Kalau dia kategorinya hijau, juga visualisasi atau warna selnya hijau. Jadi bisa kita buat dengan menggunakan conditional formatting. Jadi langkah pertama kita blok terlebih dahulu, kemudian kita klik conditional formatting, kemudian kita klik bagian bawah manage rules, kemudian kita tambahkan rule-nya di sini dengan mengklik new rule, kemudian kita pilih format only cells yang kedua ini. Nah, cells value kita pilih di sini equal to. Nah, di sini kita ketikkan jika dia kategori atau teksnya merah, berarti di sini warna selnya itu juga merah. Jadi kita pilih merah. Oke. Oke. Nah, jadi kita sudah tambahkan di sini rule-nya. Jadi kita akan menambahkan rule-nya itu 3, merah sudah. Kemudian berikutnya yang kategorinya oranye. Nah, kita klik format kembali, kita klik cell, ketik warnanya itu, fill-nya itu adalah oranye. Untuk rule yang terakhir itu untuk yang rule-nya hijau atau selnya hijau. Jadi sini klik format kembali, kita pilih warna hijau. Nah, oke. Kemudian sudah kita buat rule-nya 3, hijau, oranye, dan merah. Kemudian kita klik apply, kemudian klik oke. Nah, jadi demikian. Jadi ini akan berubah otomatis jika rata-rata timbulan sampahnya itu bergeser nilainya. Kalau dia lebih dari 700.000, maka di sini kategorinya itu menjadi hijau dan warna selnya itu juga hijau. Kita tes, misalnya di sini 750.000 ton. Oke, dia merah, sorry, berarti timbulan sampahnya itu tinggi. Kalau kurang dari 100.000, baru kategorinya itu adalah hijau. Nah, seperti ini. Jadi dia akan otomatis berubah jika data timbulan sampahnya itu datanya juga berubah. Jadi ini visualisasi datanya juga ikut berubah. Nah, saya akan kembalikan ke perhitungan rata-rata yang sebenarnya. Jadi demikian. Untuk menentukan kategori di pengelolaan sampah setiap tahun 2001 sampai 2022 di setiap provinsi. Nah, kemudian berikutnya kita akan membuat grafik mengenai jumlah total sampah tahunan di setiap provinsi dari tahun ke tahun. Jadi sekarang kita akan visualisasikan data pengelolaan sampah ini setiap tahunnya dari setiap provinsi. Kita buat dalam bentuk grafik. Jadi datanya itu adalah kita gunakan ini, tabel ini. Nah, langkah pertama kita blok terlebih dahulu untuk membuat diagram atau grafik untuk Provinsi Aceh. Kita blok dari nama provinsi, kemudian data tahun 2021 sampai tahun 2022. Kita klik insert, kemudian kita pilih chart, kemudian kita pilih model tabel ini, kemudian klik OK. Nah, jadi di sini sudah didapatkan atau dibuat grafik untuk Provinsi Aceh. Tinggal kita lengkapi atau kita ubah nama diagramnya jadi grafik jumlah timbulan sampah
Untuk Provinsi Aceh. Tahun 2021 sampai tahun 2022. Itu judul grafiknya. Kemudian kita untuk tampilan grafik ini juga perlu kita ubah agar bisa kita baca arti dari grafik ini. Jadi untuk editing grafik itu bisa kita lakukan melalui format melalui menu chart design. Jadi kita klik dulu, kemudian pilih chart design, kemudian di sini kita tambahkan judul untuk grafik. Nah, yang ini. Jadi untuk menentukan sumbu vertikalnya ini menentukan atau melambangkan apa. Jadi di sini ini adalah jumlah timbulan sampah dalam satuan ton. Nah, demikian. Kemudian ini melambangkan provinsi atau tahun. Ini adalah melambangkan tahun ya. Jadi caranya adalah tinggal klik kanan, kemudian kita pilih select data, kita edit, kita rubah untuk memberikan nama pada sumbu X-nya. Nah, demikian. Jadi ini data Provinsi Aceh tahun 2021, ini tahun 2002. Kemudian kita tambahkan lagi data label. Jadi nah demikian. Jadi bisa kita lihat berapa jumlah timbulan sampah untuk Provinsi Aceh di tahun 2021. Angkanya itu sudah kita keluarkan dengan mengklik format, dengan mengklik menu chart design, kemudian kita pilih data label di add chart element. Nah, demikian untuk Provinsi Aceh. Nah, untuk provinsi berikutnya, langkahnya sama. Tinggal kita copy ini, kita paste di bawah, kemudian ini untuk provinsi berikutnya, kita ubah datanya dari Provinsi Aceh ke provinsi berikutnya, tinggal klik kanan, kemudian kita blok kembali untuk Provinsi Riau, kemudian nama sumbu X-nya juga sama. Nah, kita klik OK. Nah, maka akan didapatkan ini untuk Provinsi Riau. Jadi ini untuk Provinsi Riau. Kita tinggal ganti judul grafiknya. Nah, demikian. Kemudian untuk provinsi berikutnya juga sama. Kita kecilkan dulu. Seperti ini. Kecilkan dulu grafiknya. Nah, kemudian ini kita copy. Jadi dalam pengolahan data ini kita bisa terapkan rumus atau fungsi copy paste jika data yang dibaca itu sama, tinggal kita ubah datanya. Nah, kita kembali nih untuk Provinsi Jambi, kita ubah dulu nama grafik. Berikutnya kita ubah datanya. Tinggal klik kanan, pilih select data, kemudian kita blok Provinsi Jambi. Kemudian untuk nama sumbu X-nya kita blok lagi dan klik OK. Nah, demikian ini untuk Provinsi Jambi. Nah, demikian. Kita besarkan lagi. Oke. Nah, untuk provinsi berikutnya, Sumatera Utara. Ini untuk Sumatera Utara, kita ganti dulu judul grafiknya. Kemudian datanya tinggal sama. Langkahnya adalah klik kanan, kemudian pilih select data. Kita edit. Nah, blok untuk yang Sumatera Utara, kemudian nama sumbu X-nya juga sama, tahun 2021, tahun 2022. Nah, ini untuk Sumatera Utara. Jadi seperti ini. Kemudian untuk
provinsi yang terakhir yaitu Provinsi Sumatera Barat. Nah, untuk Sumatera Barat kita ganti dulu judulnya. Nah, kemudian datanya, tinggal klik kanan, select data, kemudian kita edit untuk Sumatera Barat. Klik OK. Nah, untuk nama sumbu X-nya atau data di sumbu X itu sudah benar tahun 2021-2022. Nah, demikian. Jadi, pembuatan grafik untuk setiap provinsi dari tahun 2021-2022 sudah selesai dengan menggunakan menu chart atau fasilitas chart, kemudian dengan melengkapi data yang lain melalui add chart element, kemudian untuk datanya bisa klik kanan, kemudian pilih select data. Nah, itu untuk grafik jumlah timbulan sampah dari tahun 2001 sampai 2022 untuk setiap provinsi. Nah, berikutnya sebagai tambahan, kelompok kami membuat grafik untuk jumlah timbulan sampah tertinggi dan terendah di tahun 2001 dan 2022. Nah, datanya sama, langkah-langkahnya sama, datanya yang kita gunakan adalah ini. Jadi kita blok dulu seperti ini. Kemudian kita pilih menu insert, kemudian chart. Nah, sudah. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Kita tambahkan dulu. Saya cas. Jadi sekarang kita buat grafik untuk data timbulan sampah tinggi dan terendah, tertinggi dan terendah. Nah, sudah kita dapatkan. Sekarang kita ganti nama grafiknya, yaitu grafik provinsi yang menimbulkan sampah tertinggi dan terendah. Oke, sudah. Nah, demikian. Kemudian kita lengkapi nama sumbu X dan sumbu Y dengan langkah yang sama seperti tadi, yakni melalui menu chart design, kemudian add chart element, kita tambahkan di axis title. Jadi ini kita klik, kemudian kita ganti di sini adalah menunjukkan nama provinsi, kemudian sumbu Y-nya melalui axis title sama. Untuk itu kita pilih primary vertikal, ini sama jumlah sampah dalam satuan ton. Nah, seperti ini. Nah, untuk datanya bisa kita keluarkan melalui data label di menu add chart element, sama seperti tadi. Nah, bisa kita keluarkan. Nah, dari sini bisa kita lihat data dari sampah yang dikeluarkan atau yang dihasilkan oleh Provinsi Sumatera Utara. Nah, untuk yang berikutnya di tahun 2022, langkahnya sama. Ini saya lengkapi dulu. Ini tahun 2021. Nah, untuk yang berikutnya tahun 2022. Nah, untuk ini kita sama, kita copy, tapi datanya kita rubah dengan klik kanan, kemudian kita edit. Sebentar, kita edit dulu. Jadi ini datanya seperti ini, Sumatera untuk yang tahun 2022, kemudian oke, sebentar. Datanya itu adalah ini.
Ya. Nah, datanya seperti ini. Sebentar, ada kesalahan. Kita perbaiki dulu di menu select data. Jadi ini adalah data Sumatera Utara dan Jambi. Kemudian untuk series value-nya kita ganti dengan ini. Nah, di tahun 2022. Nah, di tahun 2022, nah seperti ini. Kemudian kita ganti tahunnya menjadi tahun 2022. Jadi karena data yang kita buat itu adalah provinsi yang menimbulkan sampah tinggi terendah dan terendah di tahun 2022. Jadi data grafiknya seperti ini. Nah, dari sini bisa kita lihat kembali data tadi di awal. Jadi data timbulan sampah dari tahun 2021 tahun 2022 bisa kita lihat datanya seperti ini dan grafiknya seperti ini. Kemudian sudah kita buat yang tertinggi dan terendah. Nah, saya akan tambahkan kembali lagi satu grafik yang menampilkan seluruh provinsi yang menimbulkan sampah dari tahun 2021 tahun 2022. Tinggal kita blok datanya, kita klik menu insert, kemudian chart, kemudian saya cancel dulu, saya akan pilih model grafiknya yang seperti ini. Saya akan geser ke sebelah kanan seperti ini. Saya akan geser, nah di sini. Nah, ini adalah visualisasi grafik dari seluruh provinsi. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Nah, sekarang kita ganti sama seperti tadi dengan judul grafik jumlah timbulan sampah tiap provinsi dari tahun 2021 sampai 2022. Nah, kemudian kita edit kembali. Jadi untuk sumbu X-nya ini adalah atau bagian primary horizontal itu ini menunjukkan nama provinsi, kita ganti. Kemudian sumbu Y-nya di bagian axis title bagian primary vertikal ini menunjukkan jumlah sampah dalam satuan ton. Demikian. Nah, yang terakhir kita akan ubah data legenda. Jadi seri 1 ini adalah tahun 2021, yang series kedua adalah tahun 2022. Dengan cara kita klik kanan, kemudian select data, kemudian kita edit di sini, kemudian kita blok sel tahun 2021, sebentar, yang ini. Oke, kemudian series yang kedua itu tahun 2022. Kita klik OK. Maka, nah sudah berubah legenda, data legend dari grafik yang terakhir. Sekarang saya akan ubah posisi legendanya itu di sebelah kanan dengan merubah di add chart element. Kemudian kita klik legend, kemudian kita pilih right. Nah, seperti ini. Kita besarkan sedikit. Ya. Nah, demikian. Ya, jadi dari sini kita sudah buat visualisasi grafiknya untuk seluruh provinsi dari tahun 2021 dan 2022. Nah, dari sini bisa kita simpulkan, bisa kita analisis, kita dapatkan bahwa provinsi yang selalu menimbulkan timbulan sampah setiap tahunnya itu adalah Provinsi Sumatera Utara. Nah, ini bisa kita lihat di tahun 2021
ada di atas, kemudian dari provinsi lainnya di tahun 2022 juga demikian. Nah, ditunjukkan oleh data berupa tabel seperti ini, kemudian juga pada grafik tahun 2021 masih Sumatera Utara, tahun 2022 juga masih Provinsi Sumatera Utara. Nah, jadi demikian presentasi dari pengolahan data pengolahan sampah nasional di setiap provinsi dari 5 provinsi yang kami ambil dari tahun 2021 sampai tahun 2022. Demikian penjelasan analisis data ini. Semoga yang menonton atau yang menyaksikan bisa memahami bagaimana cara mengelola data menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Jadi semoga bermanfaat. Akhir kata, saya akhiri dengan para mesanti, Om Santi Santi Santi, Om, salam sejahtera untuk kita semua.